Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiku Barul Alam dari kelas 3D4 Elektronika A dengan NRP 212060003. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya, yaitu mengenai implementasi K3 di kapal laut. Langsung saja, latar belakang. Industri pelayaran, terutama di kapal laut, memiliki risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kapal laut juga sebagai lingkungan kerja kompleks dengan berbagai bahaya potensial menuntut perhatian serius terhadap K3. Insiden atau kecelakaan di kapal laut dapat memiliki konsekuensi serius seperti kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, implementasi program K3 yang efektif di kapal laut menjadi sangat penting. Peningkatan kesadaran global tentang perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 di kapal laut. Regulasi yang lebih ketat telah dikeluarkan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pelayaran. Namun, tantangan masih ada dalam menerapkan praktik K3 yang efektif di kapal laut. Oke, next. Selanjutnya, apa sih itu K3 dalam kapal laut? K3 di kapal laut adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja serta mencegah risiko kecelakaan di lingkungan kerja kapal. Hal ini melibatkan identifikasi dan penanganan potensi bahaya seperti terkait dengan kecelakaan pelayaran, kebakaran, kecelakaan alat berat, dan penyakit terkait pekerjaan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, mematuhi regulasi keselamatan maritim, memberikan pelatihan kepada awak kapal, serta melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan secara rutin. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada peraturan terkait K3 tentang kapal laut. Peraturan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di kapal laut adalah serangkaian peraturan pedoman dan standar yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kapal laut. Peraturan K3 ini mencakup berbagai aspek termasuk pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko, penggunaan peralatan pelindung diri, pengaturan tata kerja yang aman, pengelolaan bahan berbahaya, dan pengobatan darurat. Next. Dalam peraturan terkait K3 ini, yang pertama ada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah semua bentuk kecelakaan. Di sini saya lansir dari www.wikipedia. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Nomor 4. Pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1080 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pemasangan APAR di kapal laut penting untuk mencegah kebakaran, perlindungan nyawa dan aset, tanggapan cepat kebakaran, pemenuhan persyaratan umum serta peningkatan kesadaran K3 dan pelatihan awak kapal. Selanjutnya ada SOLAS tahun 1974 beserta amandemen-amandemennya, yaitu mengenai persyaratan keselamatan kapal. Dalam SOLAS 1974 meliputi yang pertama kesehatan konstruksi kapal, permesinan dan instalasi listrik, pencegah kebakaran, alat-alat keselamatan, dan terakhir alat komunikasi dan keselamatan navigasi. Selanjutnya ada STCW tahun 1978 dan diamandemen pada tahun 1995, yaitu mengenai standar pelatihan bagi para pelaut. Dilansir dari laman Wikipedia, amandemen dibentuk agar pelaut dapat disokong dengan latihan familiarisasi dan latihan keselamatan dasar yang termasuk perlawanan dasar terhadap api, pertolongan pertama, teknik bertahan hidup pribadi, dan tanggung jawab sosial dan keselamatan pribadi. Latihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaut harus waspada terhadap bahaya pada saat bekerja di kapal dan dapat merespon dengan benar saat terjadi bahaya. Okay, next.
Selanjutnya ada peraturan ISM Kode, yaitu mengenai kode manajemen internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. Yang keenam, ada Occupational Health pada tahun 1950 bahwa usaha kesehatan kerja haruslah ditunjukkan pada yang pertama meningkatkan dan memelihara kesehatan karyawan di kapal laut pada kondisi sebaik-baiknya. Yang kedua, menghindarkan para karyawan dari gangguan kesehatan yang mungkin timbul akibat. Yang ketiga, melindungi pelaut dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatannya serta dapat menimbulkan. Yang keempat, menempatkan pelaut pada tempat yang sesuai dengan kondisi sosiologis masing-masing. Yang terakhir, ada International Code of Practice, yaitu petunjuk-petunjuk tentang prosedur keselamatan kerja pada suatu peralatan pengoperasian kapal, terminal, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada daftar korban kecelakaan kapal laut. Nah, dalam daftar korban yang sudah saya sajikan ini saya ambil dari jurnal analisis penyebab terjadinya kecelakaan di atas kapal MV JS Brave yang menyatakan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat 3 jenis kecelakaan seperti gambar di atas, yaitu jenis kecelakaannya yaitu yang pertama terjatuh pada saat pelaksanaan pembersihan, korbannya berupa anak buah kapal, penyebabnya bisa dikatakan rendahnya kedisiplinan serta kelalaian. Yang kedua, ada terkena percikan saat melakukan proses chipping, yaitu korbannya pada OS, penyebabnya tidak menggunakan safety glass. Yang ketiga, terkena percikan proses pengelasan. Itu terjadi pada oiler, penyebabnya karena tidak menggunakan kaplas tangan atau sarung tangan safety yang seharusnya digunakan untuk proses pengelasan. Next, penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan yang sudah saya sebutkan barusan terjadi karena faktor manusia. Kecelakaan ini didasari oleh beberapa faktor yang paling dominan, yaitu sebab langsung atau direct langsung, yaitu faktor yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, yang salah satu atau human error. Misalnya, kurang hati-hati dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tidak tahu menggunakan alat keselamatan, tidak mampu melaksanakan suatu pekerjaan. Seperti kasus yang saya sebutkan di atas. Next. Untuk solusinya, yaitu yang pertama, untuk ABK awak kapal, yaitu pekerja lebih menerapkan kedisiplinan, lebih menggunakan APD selama proses bekerja, yang dilakukan pemasangan alat-alat keselamatan pada mesin yang berpotensi menimbulkan bahaya. Selanjutnya, memberikan pengawasan dan sanksi yang lebih tegas kepada anak buah kapal setelah memberikan teguran atau lisan tentang penggunaan APD di area kerja, supaya pekerja juga terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan kedisiplinan ABK di atas kapal dalam penggunaan alat-alat keselamatan kerja, maka diharapkan kepada perwira di atas kapal agar selalu mengawasi dan mengontrol para pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan serta menegur langsung kepada ABK yang tidak menggunakan peralatan kerja keselamatan kerja dan memberikan himbauan-himbauan tentang bahaya dan akibat-akibat yang akan terjadi. Yang terakhir, ada pengawas melakukan pemeriksaan yang berkala. Pengawas diharapkan melakukan pemeriksaan berkala mengenai pemakaian APD yang tidak layak pakai oleh tenaga kerja sehingga dapat terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kesimpulan. Dari yang sudah saya sebutkan tadi, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah rendahnya kedisiplinan yang dimiliki oleh para anak buah kapal atau ABK,
pentingnya penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang masih kurang dan peralatan ketika yang dibutuhkan bagi pekerja kelayakannya itu masih kurang. Dengan menerapkan solusi yang sudah saya sebutkan tadi, diharapkan agar tingkat terjadi kecelakaan anak buah kapal di atas kapal laut dapat menurun, sehingga keselamatan awak kapal dapat terjaga dengan baik. Oke, yang terakhir terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.